Kita beralih ke informasi lain pemirsa, juru pemantau jentik atau Jumantik melaksanakan sosialisasi dan membagikan lotion Sovel kepada warga desa Kecamatan Srono dan pedagang di Pasar Muncar, Banyuwangi. Acara tersebut terlaksana berkat perusahaan Enesis Group melalui program CSR. Beginilah aktivitas juru pemantau jentik Jumantik bersama Sovel mensosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk dengan membagikan lotion Sovel kepada warga desa Kecamatan Srono dan pedagang di Pasar Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Juru pemantau jentik atau Jumantik bersama Sovel dan warga dikumpulkan untuk dikader dan menyebarkan sosialisasi kesadaran warga untuk memberantas sarang nyamuk. Seluruh kecamatan Banyuwangi ada 2 kecamatan yang paling tinggi di Kecamatan Srono dan Muncar, sehingga kami terima kasih Enesis yang sudah memberikan dukungan 2 kecamatan Srono dan Muncar dikumpulkan di tempat ini. Para kadernya sejumlah 150 akan dilatih secara khusus untuk menguatkan apa yang kita laksanakan selama ini, gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Selain kunjungan ke pasar, Jumantik yang didampingi pihak Sovel juga mensosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk dan program 3M dan membuktikan kualitas Sovel yang membuat kulit terhindar dari gigitan nyamuk. Petugas mengunjungi satu persatu rumah warga untuk memantau jentik nyamuk di bak mandi yang digunakan oleh warga. Warga mengaku lebih memahami dan mengerti tentang tata cara pemberantasan sarang nyamuk dan pentingnya 3M. Pemerintah Banyuwangi juga melakukan launching Desa Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas Gerak. Upaya-upaya ini dilakukan untuk preventif mengurangi angka demam berdarah di Banyuwangi. Preventif ya, upaya preventif kita dalam mengurangi angka demam berdarah. Selanjutnya juga banyak caranya, dan alhamdulillah hari ini juga ada CSR dari PT Enesis terkait dengan pembelian lotion. Itu juga salah satu preventif agar masyarakat tidak digigit nyamuk, tidak digigit nyamuk. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan private sector seperti Enesis ini nantinya mudah-mudahan bisa berdampak pada penurunan angka demam berdarah, kasus demam berdarah di Banyuwangi. Warga yang dikunjungi dan diperiksa kebersihannya serta sudah memahami cara mengatasi sarang nyamuk, berikutnya petugas akan memberikan stiker tanda bebas nyamuk yang ditempel di dinding atau di pintu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort menggelar seminar dan pembekalan untuk para siswa SMK Pariwisata Indonesia Sukabumi, Jawa Barat. Selain meningkatkan pengetahuan di bidang perhotelan, kegiatan ini juga untuk membantu dan mempersiapkan siswa dan siswi untuk praktik kerja lapangan di industri pariwisata. Para siswa SMK Pariwisata Indonesia di Cicurug, Sukabumi mengikuti perlombaan untuk mengasah keterampilan mereka. Perlombaan ini digelar MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel dalam kegiatan Lido Lake Resort Goes to School. Berbagai keterampilan yang selama ini dipelajari dipraktekkan sebagai ajang untuk meningkatkan kesiapan para siswa sebelum mengikuti praktek kerja lapangan. Di sini bisa mendapatkan ilmu-ilmu wawasan yang lebih besar lagi, mendapatkan secara langsung pembekalan secara langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia industri perhotelan. Harapan pribadi saya itu untuk kedepannya semoga program ini terus berjalan langsung dan semoga makin kedepannya itu lebih maju lagi gitu Kak gitu. Diikuti para siswa dari kelas 11, program ini juga memberikan pembekalan dan pelatihan untuk siswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan atau magang di industri perhotelan. Kita bersama-sama memberikan pembekalan tata cara persiapan dan lain-lain agar mereka siap pada akhirnya melakukan PKL di hospitality industry. Karena memang sangat bermanfaat sekali ya, yang akan dirasakan nanti pada anak-anak kami nanti pada saat mereka sampai ke dunia industri.
Edukasi dan literasi kepada siswa dan siswi SMK Pariwisata Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk mencetak generasi muda yang terampil dan terdidik. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Putu Bagus Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Mengusung tema Haji Ramah Lansia, berikut ini kami tampilkan jadwal rencana perjalanan calon jemaah haji Indonesia. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji 241.000 jemaah. Jumlah ini terbesar sepanjang sejarah. Terbagi menjadi 213.320 diantaranya merupakan jemaah haji reguler, sedangkan 27.680 lainnya jemaah haji khusus. Jemaah haji Indonesia terbagi dalam 554 kelompok terbang atau kloter yang akan diberangkatkan dari 14 asrama haji embarkasi dan 13 bandara internasional. Para jemaah haji dijadwalkan masuk ke asrama haji mulai 11 Mei 2024. Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan mulai 12 Mei hingga 23 Mei 2024. Gelombang kedua dijadwalkan 24 Mei hingga 10 Juni 2024. (14 Juni 2024) rencananya jemaah haji diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Tanggal 15 Juni 2024 jemaah akan wukuf di Arafah. Selanjutnya, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Gelombang kedua mulai tanggal 4 hingga 21 Juli 2024. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang pelaksanaan ibadah haji 2024, kami telah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia. Suhud, bagaimana saat ini kondisi para calon jamaah haji jelang pelaksanaan ibadah haji di sana? Selamat siang Aldi, waktu Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan bahwasanya cuaca saat ini cukup terik ketika siang hari. Suhu berkisar bisa mencapai 40 derajat Celcius, berbeda dengan suhu di pagi hari. Jadi bagi para calon jamaah haji Indonesia yang akan berkunjung atau datang ke kota Madinah diharapkan untuk mempersiapkan baik fisik maupun mental sebelum keberangkatan ke tanah air. Di mana nantinya pada saat gelombang pertama datang minggu lusa, untuk pertama kalinya Aldi, jamaah haji akan berpapasan dengan jamaah umroh asal Indonesia dan negara lainnya. Karena mulai tahun ini pemerintahan Kerajaan Arab Saudi menerapkan batas akhir untuk jamaah umroh meninggalkan Tanah Suci di tanggal 23 Juni. Berbeda dengan tahun sebelumnya ketika jamaah haji datang, maka jamaah umroh sudah diizinkan untuk meninggalkan Tanah Suci, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Aldi. Lalu bagaimana untuk tema yang diusung yaitu Haji Ramah Lansia, apa saja nantinya yang akan didapatkan oleh para jamaah haji asal Indonesia dengan konsep Haji Ramah Lansia yang sudah ditemakan pada tahun ini? Haji Ramah Lansia tahun ini Aldi merupakan slogan yang diusung untuk tahun kedua. Sebelumnya Haji Ramah Lansia diusung Kementerian Agama pada penyelenggaraan ibadah haji 2023 lalu, di mana semua fokus penyelenggaraan dan layanan ibadah haji diutamakan atau ditujukan untuk jamaah lansia Indonesia yang tahun ini jumlahnya masih sekira 45.000 jamaah haji, di mana beberapa treatment atau layanan yang dikhususkan untuk jamaah lansia antara lain dari segi hotel pun sekarang sudah ramah disabilitas dan lansia. Begitu juga dengan menu makanan Aldi. Menu makanan sekira 20%
masak khusus untuk lansia dalam artian mulai komposisi gizi, kelunakan makanan sehingga lansia tidak mengalami kesulitan saat makan dan mencerna makanan tersebut, Aldi. Oke, baik. Semoga ini benar-benar bisa diterapkan ya, sehingga para jemaah haji asal Indonesia nantinya benar-benar bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, termasuk para lansia. Namun Suhud, untuk keberangkatan dan ketibaan para jemaah haji sendiri, apakah sudah dapat informasi sudah berapa banyak jemaah asal Indonesia yang tiba untuk kemudian melaksanakan ibadah haji nanti di sana? Untuk gelombang pertama nanti Aldi akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Minggu 12 Mei mendatang, Aldi, di mana nantinya keistimewaan jemaah haji Indonesia yang pertama kali di dunia ini adalah mendapatkan fasilitas fast track keimigrasian, dalam artian para jemaah haji Indonesia yang berasal dari embarkasi Jakarta, embarkasi Solo, dan embarkasi Juanda Surabaya mendapatkan keistimewaan ketika sampai di Bandara Madinah, jamaah nantinya langsung bisa menuju ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan visa di keimigrasian. Hal itu dikarenakan pemeriksaan visa dan keimigrasian lainnya sudah dilakukan di bandara keberangkatan Ali. Dan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia yang merupakan jemaah haji terbesar di seluruh dunia. Selain juga fasilitas fast track, nantinya di kartu identitas jemaah haji akan dicantumkan kode batang atau QR code yang berisi perihal catatan riwayat kesehatan maupun perawatan jemaah haji. Dan ini sangat bermanfaat bagi jemaah haji lansia mengingat akan memudahkan layanan ataupun tindakan medis yang akan diambil ketika jemaah mengalami sakit ataupun hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya, Aldi. Menyambut jemaah haji asal Indonesia pada tanggal 12 Mei nanti untuk kloter pemberangkatan pertama. Jadi kan tahun ini dikatakan bahwa jumlah jemaah haji kita terbesar sepanjang sejarah, Suhud. Lalu bagaimana kesiapan infrastruktur penunjang ibadah haji di sana? Mengingat pastinya nantinya akan ada tambahan bagi tenda-tenda haji untuk mereka wukuf di Arafah. Apakah semua sudah terakomodir dengan baik di sana? Ya, Aldi, dapat saya laporkan bahwasanya untuk persiapan sudah 99,9%, di mana Menteri Agama Yakut Khalil Qomas 3 hari terakhir sudah melakukan pengecekan ke Armusna maupun hotel dan juga lokasi catering di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, Aldi. Sudah 99,9%. Untuk penunjang fasilitas sendiri Aldi, seperti kesehatan, bagaimana saat ini? Saat ini untuk petugas kesehatan semuanya sudah datang di gelombang pertama, nantinya gelombang kedua petugas kesehatan dan petugas Kementerian Agama akan datang pada 15 Mei mendatang, Ali, secara bertahap sampai terakhir di tanggal 18 Mei. Nantinya konsolidasi akan dilakukan secara intensif untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji Indonesia, Aldi. Untuk gambaran tim gabungan panitia jemaah haji untuk jemaah asal Indonesia sendiri, siapa-siapa saja akan bertugas dan bagaimana kemudian nanti para jemaah haji ini bisa mengikuti seluruh rangkaian dengan skema yang telah ditentukan dengan baik, dengan lancar, begitu tidak ada yang tertinggal. Melalui panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, saat ini pemerintah sudah menyiapkan 13 macam jenis layanan untuk mendampingi sekaligus membuat nyaman para jemaah haji ini sehingga ketika menjalankan ibadah haji serasa seperti di rumah sendiri. Bahkan serasa diperlakukan sebagai seorang orang tua oleh anak-anaknya sendiri, Ali. Jadi layanan itu mulai dari perlindungan jamaah, pembimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, sampai ada layanan khusus jika nantinya jamaah haji berhalangan untuk melakukan wukuf di Arafah, akan disediakan layanan khusus seperti ambulans untuk membawa jamaah haji wukuf di Arafah. Jadi pada dasarnya insya Allah, Ali, jamaah haji Indonesia dijamin semuanya akan bisa melaksanakan ibadah haji dan insya Allah akan menjadi haji yang mabrur karena pemerintah sudah memfasilitasi semuanya dan mengantisipasi serta memitigasi potensi-potensi masalah yang nantinya akan mengganggu jalannya prosesi ibadah haji jemaah Indonesia, Aldi. Amin, baik. Suhud, untuk sementara terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Semoga benar-benar kita bisa menyambut nantinya para jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi dengan sangat baik hingga pulang menjadi haji yang mabrur seperti Anda katakan. Terima kasih Suhud atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat beribadah. Wassalamualaikum.
Informasi berikutnya, pemirsa, Madinah bersiap sambut jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Lalu seperti apa fasilitasnya? Berikut kita simak informasi ini. Dua hari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama pada 12 Mei, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Menak berkunjung ke Emaar Elite Hotel di kawasan Syamaliyah. Di Emaar Elite yang berjarak hanya sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi ini nantinya akan ditempati 1.400 jemaah. Total terdapat 106 hotel yang akan dijadikan pemondokan jemaah di Madinah. Ini tadi saya datang meninjau persiapan di hotel pagi tadi sampai Madinah, dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih, dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan gitu ya. Sementara itu, dalam kunjungan ke dapur catering Miss Mary, Menak juga memastikan terpenuhinya menu khusus lansia serta ketersediaan stok bahan baku dan bumbu khas Nusantara. Setelah itu saya kesini ke salah satu dapur yang memberikan layanan makan kepada jamaah di Miss Mary ya. Miss Mary, saya melihat ini bersih dapurnya, luas, bersih, dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% porsi ya dari porsi yang dikontrak untuk dapur ini. Dan saya kira persiapannya sudah baik. Untuk memastikan cita rasa Nusantara terjaga dan sesuai dengan lidah jemaah, bahkan eksekutif chefnya Wan Abdurrahman adalah orang Cipanas, Bogor. Sedangkan asistennya sebagian besar merupakan warga negara Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari niat dan rajin menabung selama 12 tahun, seorang pedagang bakso bakar di Boyolali, Jawa Tengah akan berangkat haji tahun ini. Uniknya, untuk uang saku selama menjalankan ibadah haji, ia juga menabung uang koin di dalam bambu. Beginilah kesibukan Lukman Busro, pedagang bakso bakar asal Dukuh Lemah Abang, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Setiap pagi, Lukman Busro dibantu istri serta keponakannya menyiapkan dagangan, mulai dari membuat tusukan bakso hingga menata dagangan dalam kotak jualan di atas motor. Sudah lebih dari 12 tahun, Lukman berjualan bakso bakar. Awalnya ia berjualan dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, ia lebih memilih mangkal di seputaran Bandara Adi Sumarmo yang ramai. Berkat niat, doa, serta ketekunan menyisihkan uang dari 50 hingga 100 ribu setiap hari, pria 35 tahun ini bisa berangkat haji tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, Lukman hanya berangkat sendiri tanpa didampingi istri. Lukman mengaku sudah siap semua untuk menunaikan ibadah haji dan telah mengikuti seluruh bimbingan yang diselenggarakan oleh Kemenak setempat. Dan untuk melatih fisik setiap hari, selalu menyempatkan diri berolahraga jalan-jalan. Ya, alhamdulillah. Terus mulai daftar kapan, Mas? Tahun 2012. 2012? Iya. Masnya ini pekerjaannya apa setiap hari? Jualan bakso bakar di bandara. Daftarnya juga itu, Mas? Dari hasil ini? Dari hasil jualan. Gimana caranya untuk bisa? Ya, menabung dan menyisihkan 50 sampai dengan 100 ribu per jualan. Per jualan? Iya. Sudah berapa tahun menabungnya? Ya, dari 12 sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, 12 tahunan. 12 tahun? Iya. Uniknya lagi, untuk uang saku selama ibadah haji, Lukman juga menabung uang koin dalam sebuah bambu. Dan saat tabungan bambu dipecah, isinya lebih dari 3 juta rupiah. Untuk sangu, alhamdulillah menabung di celengan bambu. Gitu? Ya, dari uang koin. Uang koin? Ya. Dapat berapa?
ya antara 3 jutaan lebih untuk sangu. Meski hanya berangkat sendiri, Lukman mengaku senang karena tahun ini mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak tahun 2009, ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah dipercaya Kementerian Agama untuk membuat gelang haji. Dengan pembuatan ratusan ribu gelang haji ini mampu membantu perekonomian warga setempat. Musim haji jadi berkah bagi Subandi dan banyak warga di Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Sejak tahun 2009, ia bersama warganya dipercaya Kementerian Agama memproduksi gelang haji. Untuk tahun ini, jumlah gelang haji yang harus diproduksi mencapai 241.000 untuk jemaah haji dan 4.500 untuk petugas haji. Melibatkan 250 warga sebagai pekerja, pembuatan gelang dimulai sejak 3 bulan sebelum pemberangkatan. Sebelumnya, Subandi hanyalah pekerja harian. Berkat ketekunannya, ia mampu menguasai seluruh proses pembuatan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan. Dipercaya dalam pembuatan gelang haji ini mampu membantu perekonomian warga. Terima kasih, sangat membantu sekali masyarakat desa. Terbantu adanya gelang haji ini, UKM dan pendapatan ekonomi masyarakat bertambah adanya gelang haji ini. Kebetulan tiap tahun kami yang mengerjakan. Sejak kapan Pak itu Pak? Kami mengerjakan sejak 2009. Dulunya juga saya juga karyawan. Tapi alhamdulillah bisa memegang pekerjaan ini. Bagi jemaah, gelang haji bermanfaat sebagai identitas diri dengan ditandai berupa nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera negara. Gelang jemaah haji ini akan dikirimkan ke seluruh embarkasi atau bandar udara pemberangkatan haji seluruh Indonesia. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Berusaha menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci jadi idaman seluruh umat muslim, tak terkecuali seorang penjual sendal keliling di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah menabung Rp200.000 setiap hari selama 12 tahun, ia bersama istri bisa naik haji tahun ini. Seperti inilah keseharian Yahya, warga Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, setiap harinya berdagang sandal keliling di wilayah desa, kota, dan kabupaten Pasuruan. Namun siapa sangka, di usianya ke-48 tahun, ia berhasil mewujudkan mimpi menunaikan haji tahun ini setelah menabung 12 tahun lamanya. Berawal tahun 2012 lalu, Yahya dan istri mendaftarkan haji dengan uang muka Rp6 juta. Tanpa diduga, ia dan istri mampu melunasi biaya haji sebesar Rp50 juta di tahun 2013 dengan menabung Rp200.000 setiap harinya. Mulai 13 tahun yang lalu. Itu jualannya kemana aja? Mulai dari kota Pasuruan sampai Bali. Artinya uang penghasilan ini ditabung sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit. Mulai tahun berapa dulu daftar Pak? Tahun 2012. Bulan Januari. Jadi nabung dari hasil jualan sandal. Iya. Ikut dana talangan. Punya uang 6 juta. Bila tidak ada kendala, Yahya dan Nur Azmi istrinya bersama ratusan jemaah haji asal kota Pasuruan akan berangkat pada 22 Mei melalui kloter 46. Kisah Yahya pun membuktikan bahwa biaya kini bukan halangan berhaji, terlebih bagi mereka yang serius menekuni. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan.